Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvan Sada Fajri dari kelompok terakhir Sistem Penagihan dan Pengawasan Pembiayaan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa ala umuridin nawatin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Saya ingin menjelaskan tentang makalah sistem penagihan dan pengawasan. Mengapa pengawasan dan mentoring begitu penting dalam pembiayaan? Itu adalah untuk menjaga agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat berjalan sesuai dengan perjanjian. Maka perbankan perlu melakukan pengawasan dan mentoring terhadap pembiayaan tersebut. Bagaimana sistem pengawasan pada bank syariah? Perbankan syariah saat ini diawasi oleh Lembaga Keuangan Otoritas Jasa Keuangan yang biasa disebut OJK, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Tetapi peran OJK akan pengawasan perbankan syariah terbatas. Akan pengawasan perbankan syariah membutuhkan peran dari pengawasan lainnya, yaitu Dewan Pengawas Syariah atau biasa disebut DPS. Ada pula bentuk pengawasan kredit, itu ada dua bentuk pengawasan kredit, yaitu pengawasan dengan model preventif kontrol dan pengawasan dengan model represif kontrol. Bagaimana alur proses pembiayaan tersebut? Dalam proses pembiayaan bank syariah ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu permohonan, analisa, rasio, terus persetujuan pembiayaan, pencarian, dan mentoring atau pengawasan. Program peningkatan fungsi pengawasan, hal ini dicapai dengan peningkatan kompetensi periksa bank, peningkatan koordinasi antara lembaga pengawas, pembangunan pengawasan berbasis risiko, peningkatan efektivitas enforcement, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia. Mengapa fungsi pengawasan perlu dilakukan? Karena dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat dipenuhi dan berjalan dengan baik. Tanpa adanya pengawasan dari pihak manajer atau atasan, maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diharapkan oleh nasabah. Apa yang harus dilakukan oleh bank syariah setelah realisasi pembiayaan? Setelah realisasi pembiayaan, maka bank syariah perlu melakukan pemantauan atau pengawasan, karena dalam jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan. Maka dari itu, perencanaan dan pengawasan terhadap anggaran harus dilakukan dengan baik, karena dengan adanya pengawasan yang baik, perusahaan dapat mencegah terjadinya penyimpangan antara anggaran terhadap realisasinya. Mungkin cukup sekian tugas video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.